gangguan mental melalui peningkatan kemampuan melakukan deteksi dini permasalahan psikologi siswa pada kader Posyandu dan paguyuban komite sekolah di Kabupaten Sambas. Kami mendapatkan banyak masukan mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh remaja di Sambas, sehingga disusunlah kegiatan pengabdian masyarakat digagas oleh Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan harapan kami dapat memberikan sesuatu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan melakukan deteksi dini. Kenapa kita perlu melakukan deteksi dini, gitu ya? Dan kenapa deteksi dini itu sesuatu yang sebenarnya mungkin kita lakukan. Konsep deteksi dini itu merupakan hal baru. Sementara kalau di luar negeri, deteksi dini gangguan mental ini sudah lebih dari 10 tahun, kayak 20 tahun mungkin menjadi fokus penanganan gangguan mental. Bagi guru BK tuh caranya bagaimana untuk mendeteksinya dan untuk menangani supaya nggak lanjut ya, nggak lanjut dan menstop supaya kawan-kawannya tidak ikutan. Mungkin itu aja sih Bu, terima kasih. Kita bisa mencegahnya dengan atau menanganinya langsung dari siswanya, meskipun agak kalau langsung ke siswanya tuh kadang-kadang memang ini ya kambuh-kambuhan kadang. Jadi habis kita terapi misalnya kita kasih tahu, bisa juga kita mulai dari nanya apa yang kamu rasakan, kamu ngiris itu apa yang kamu rasakan, kapan kamu apa yang memicu gitu kan. Kita harus tahu benar situasi apa yang memicu dia melakukan menyayat diri sendiri itu kapan, dan kita kasih aktivitas lain untuk ganti. Salah satu teknik dasar di psikologi, tapi setahu saya beberapa guru juga melakukan. Kalau relaksasi itu bisa dilakukan, kita coba bareng-bareng kali ya. Ini terutama ketika mungkin ada murid-murid yang panik gitu ya. Panik datang, nangis-nangis. Caranya sederhana, bisa duduk tegak gitu. Muridnya silakan disuruh duduk dulu, kemudian duduk tegak. Kita lakukan bareng-bareng. Sebenarnya cara yang paling mudah ini harus nafas, sebisa mungkin nafas dari perut. Karena apa? Karena dia akan lebih tenang dibandingkan misalnya kalau kita lagi panik gitu mau presentasi, nafasnya kan itu malah jadi semakin panik. Jadi yang bisa dilakukan adalah minta duduk tegak. Caranya tangan kanan itu ditaruh di atas perut dan tangan kiri di atas dada. Ini agar muridnya tahu bahwa kalau yang nanti begitu ditarik ini yang naik, kiri yang naik, artinya kalau yang kanan sudah menggembung, artinya itu yang benar. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa kah? Saya aman ya. Ya sudah, jadi simple banget caranya. Ajak siswa nanti untuk tarik nafas dalam dari hidung, bisa mulai dari sekarang. Tarik 2, 3, 4, 5, hembuskan lagi dari mulut tapi panjangkan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Bagi kita yang lagi biasa, mungkin ya ini nggak terlalu berpengaruh. Tapi ketika untuk murid-murid atau siapapun itu yang membutuhkan tenangan, ini jadi sangat bermanfaat. Seperti itu, ini banyak dipakai ya, misalnya kalau misalnya bencana, di atlet juga sering dipakai. Untuk siapapun bisa, dan terutama kalau misalnya memang butuh bantuan cepat. Apa yang dilakukan dari kelurahan tersebut? Yang pertama, sebagai guru BK itu melakukan pemanggilan ya siswa tersebut untuk melakukan konseling dan menanyakan apa penyebab terjadi permasalahan tersebut. Dan yang kedua, mengidentifikasi kasus yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, pihak sekolah itu mengadakan konferensi kasus dengan mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah dalam membicarakan kasus yang dialami oleh anaknya, manggil orang tua siswa. Yang ketiga, orang tua berbicara dari hati ke hati dengan anaknya dengan menanyakan. Orang tua jangan negative thinking dengan anak dan membuat perjanjian atau komitmen dengan anak tersebut. Orang tua si anak tadi ya.
Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada anak. Yang kelima, adanya perhatian, kasih sayang orang tua dan keluarga kepada anak tersebut. Terkait tindak lanjut dari kegiatan yang kemarin ya Bu ya, kami kemarin sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk mendeteksi permasalahan yang dialami siswa-siswi. Baru 2 hari kemarin dapat hasil rekapnya. Gimana Bu? Banyak datanya, kasusnya banyak. Kalau yang di sini kan hanya rekapnya, istilahnya ada nilai scoringnya ada ambang atau borderline, kemudian ada istilah abnormal. Jadi kemarin dipesankan sama petugas puskesmas bahwa yang nilainya itu abnormal, mungkin memang siswa tersebut mengalami masalah psikologi. Tapi untuk sampai hari ini kami masih belum menindaklanjuti seperti apa sih dari 9 data siswa yang abnormal itu Bu. Iya, ada istilah abnormal. Jadi kami pun masih penasaran karena memang terus terang kemarin baru dapat rekap dari puskesmas, karena memang mereka yang memberikan angket terkait kalau judulnya sih pemeriksaan kesehatan jiwa. Oh iya, berarti kayak semacam deteksi dini. Iya, deteksi dini gangguan jiwa. Iya. Jadi sejak 3 bulanan terakhir ini dialami sekolah seperti yang saya sampaikan pada pertemuan beberapa minggu lalu, bahwa salah satunya adalah kegiatan kerjasama dengan pihak puskesmas dalam mendeteksi kejiwaan siswa-siswi kami, khususnya kelas 7 ya Mbak ya. Jadi kemarin ditemukan ada sekitar, saya lupa ya kemarin catatannya di mana saya simpan, sekian orang itu yang mengalami gangguan. Selama 1-3 bulan terakhir seperti apa? Apakah anak itu lebih murung, lebih mudah marah, suasana hatinya berubah, mudah menangis, sering menangis, kemudian merasa cemas dan sebagainya? Kemudian kalau secara fisik, apakah sulit tidur? Kemudian waktu tidurnya seperti apa? Ada keluhan-keluhan tertentu tidak? Karena ada beberapa keluhan yang cukup khas, misal kayak mah. Itu biasanya anak-anak yang kemudian punya permasalahan psikologis seperti emosional, kemudian kecemasan yang tinggi. Ketika itu sedang pada fase mengalami gangguan itu, mahnya muncul. Terima kasih banyak kepada Universitas Airlangga yang telah memilih Kabupaten Sambas sebagai leading sektor untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya keterkaitan dengan psikologi. Jadi kami di sini memang sangat memerlukan, mudah-mudahan dengan pertemuan ini bukan sampai di sini saja. Minta kami Bu, bukan sampai di sini saja, akan tetapi ada kelanjutan. Terima kasih karena lokus untuk pengabdian masyarakat itu di Kabupaten Sambas ya. Jadi kami ucapkan terima kasih. Tadi seperti disampaikan Pak Kepala Dinas Dikdaya, jadi bukan hanya kali ini, mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya.